Rancangan penilaian observasi sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil pendidikan. Tujuan dari penilaian sikap adalah untuk mengetahui perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasinya tumbuh perilaku peserta didik. Guru dalam memberikan penilaian sikap dapat menggunakan berbagai teknik, salah satunya adalah teknik observasi. Teknik observasi yang benar dilakukan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik. Laporan hasil pengamatan yang dibuat berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Perlu diingat bahwa sikap yang diamati adalah sikap yang tercantum dalam indikator pencapaian pada kompetensi dasar atau KD, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti atau yang dikenal dengan PABP, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Sedangkan untuk mata pelajaran selain BABP dan PPKN, sikap yang diamati tercantum pada KI 1 dan KI 2 masing-masing mata pelajaran. Adapun lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sikap peserta didik dapat berupa observasi tertutup dan observasi terbuka. Selanjutnya lembar observasi tertutup. Di dalam lembar observasi tertutup, observer tinggal memberikan tanda centang pada setiap pernyataan. Ketika peserta didik menunjukkan sikap perilaku sesuai pernyataan, maka berikan tanda centang pada kolom ya. Sebaliknya, jika perintah sesuai menyatakan tidak terlihat, maka berikan tanda centang pada kolom tidak. Teknik observasi dalam penilaian sikap kurikulum 2013. Berikut ini adalah contoh lembar observasi tertutup. Nama, kelas, semester, tunjuknya, beri tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya pada tabel bisa teman-teman lihat pada PPT. Selanjutnya lembar observasi terbuka. Penggunaan lembar observasi terbuka tidak menuntut pendidik untuk mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Mengapa demikian? Karena pendidik tidak memfokuskan pengamatan terhadap butir-butir perilaku tertentu. Dalam melakukan pengamatan, pendidik tidak membutuhkan instrumen baku, melainkan hanya menggunakan rambu-rambu observasi. Rambu-rambu tersebut berupa lembar observasi terbuka yang dapat juga disebut sebagai jurnal. Biasanya jurnal digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang sangat baik maupun kurang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rancangan penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dilihat diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran di kelas berkaitan dengan kompetensi kognitif, misalnya, peserta didik dapat diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu, berdasarkan kriteria dan acuan yang telah disiapkan. Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan teknik ini dalam penilaian di kelas antara lain sebagai berikut. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dapat penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Penilaian antar teman.
Penilaian antar teman atau teman sebaya merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan atau kekurangan dari temannya dalam suatu kelas secara jujur. Guru memberikan format penilaian kepada murid dengan kriteria yang juga telah ditentukan oleh guru tersebut. Pelaksanaan sistem penilaian ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, masing-masing peserta didik diminta saling menilai temannya dalam satu kelas. Yang kedua, membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa peserta didik yang bertanggung jawab, menilai aspek efektif seluruh peserta didik dalam kelas tersebut. Yang ketiga, masing-masing peserta didik diberi tanggung jawab untuk menilai 3 atau 4 atau lebih dari temannya dalam kelas tersebut. Peserta didik menilai efektif temannya dengan kriteria yang telah ditetapkan guru. Penilaian antar teman ini penting untuk mengetahui sejauh apa peserta didik dipandang dan dinilai oleh temannya sendiri. Penilaian antar teman dapat menggunakan indikator dan subindikator yang sama dengan penilaian dari dan penilaian observasi. Hanya saja, dalam penilaian antar teman, guru haruslah memberikan petunjuk untuk mengisi lembaran penilaian antar teman tersebut, di mana tabel penilaian ada pada slide berikut. Empat, cara pengolahan penilaian sikap, observasi, penilaian diri teman sejawat. Teknik penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pembelajaran. Guru bimbingan konseling atau BK dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran yang ditulis dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap, guru mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut. Observasi, instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar observasi atau jurnal. Lembar observasi atau jurnal tersebut berisi kolom catatan perilakunya diisi oleh guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK. Berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul dalam jurnal, pada dasarnya perilaku yang sangat baik dan atau kurang baik yang berkaitan dengan indikator dari sikap spiritual, sikap sosial. Setiap catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan waktu dan tempat teramatinya perilaku tersebut. Catatan tersebut disusun berdasarkan kejadian. Yang ketiga, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dilakukan oleh seorang siswa atau penilai terhadap siswa yang terkait dengan sikap atau perilaku diri. Hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai.